akan menjawab satu persatu yang ada di semua. Ya pasti kita bisa ngomong kok. Materi yang tak bilang, mohon maaf, materi yang tertuju mengenai keuangan. Materi ini akan disampaikan oleh Ibu Rosmawati Expo. Kepada Ibu Rosmawati kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Jerehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Baik, di sini kenapa kami menampilkan untuk keuangan? Karena ada mungkin orang tua yang bertanya kira-kira apa sih yang sudah dilakukan pembayaran selama dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Jadi mungkin saya akan sampaikan di sini Pak ya. Yang pertama yang sudah dilakukan saat ini adalah mulai dari kelas 1 ada biaya pendaftaran, ada biaya pangkal, biaya lab, SPP per bulan, uang OSIS, uang buku, uang seragam, uang prakrin, uang sumbangan perpisahan untuk kelas 3, dan uang kegiatan ujian untuk kelas 3 nantinya. Nah, di saat kelas 1, Bapak dan Ibu yang sudah dilakukan adalah pertama adalah saat mendaftar membayar uang pendaftaran, yang kedua adalah membayar uang pangkal. Jadi uang pangkal di sini mungkin Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu disampaikan juga bahwa uang pangkal ini terbagi dari 4 gelombang. Jadi kenapa uang pangkal itu misalkan pangkal anak si A dengan anak si B itu beda karena saat mendaftar dia berdasarkan gelombang. Jadi bisa dilihat di sini ada gelombang khusus, gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Selanjutnya adalah uang laboratorium. Juga di sini ini adalah sama, mau pendaftar 1 maupun yang ketiga itu biayanya sama. Cuman untuk pangkal dan biaya laboratorium ini dalam satu tahun atau 2 semester ini sudah dilunasi. Jadi mulai dari Juli 2018 kemarin, 2018 sampai dengan Juni 2019, seperti itu. Selanjutnya adalah ada uang buku. Uang buku ini berdasarkan kelas. Jadi kelas 1 ada uang bukunya, nanti di kelas 2 ada lagi, di kelas 3 juga ada. Uang seragam dan juga SPP. SPP ini berbeda dengan jurusan OTKP dan jurusan untuk khusus yang komputer. Kalau untuk jurusan yang non TI itu biasanya SPP-nya 175. Kalau untuk yang TI 375 per bulannya, itu sudah termasuk dengan OSIS. Lanjut Bu. Nah ini yang untuk saat di kelas 2 ini tadi saya jelaskan di awal bahwa ada biaya prakrin. Jadi saat di kelas 2 ada yang wajib dibayar adalah biaya prakrin sama biaya sumbangan untuk kelas 3. Jadi yang kelas 3-nya lagi ada kegiatan kemarin ada namanya sumbangan perpisahan. Tapi di saat pandemi sekarang kita tidak mengadakan kegiatan perpisahan sehingga tidak ada biaya yang namanya sumbangan perpisahan. Kita tidak tahu ke depannya Bapak Ibu ya, karena pandemi ini informasinya sampai Desember kita masih kegiatannya pembelajarannya daring. Apakah nanti di tahun 2021 bisa diadakan kegiatan perpisahan untuk kelas 3 atau tidak. Dan seperti biasa itu juga ada SPP dan OSIS. Jadi 375.000 per bulan untuk yang TI, dan yang non TI adalah 175.000 per bulan. Lanjut. Nah ini yang untuk kelas 3 yang saat ini itu ada biaya SPP karena yang kemarin kelas 2 ada biaya prakrin. Jadi karena sudah terlaksana prakrinnya maka prakrin sudah dianggap lunas, dan yang wajib lagi dibayar di kelas 3 adalah SPP per bulan mulai dari Juni 2020 sampai dengan Juni 2021. Nah, yang kedua adalah buku paket. Buku paket ini masing-masing jurusan beda Bapak Ibu ya. Misalkan jurusan MM ini 342, TKJ-nya 384, dan jurusan RPL-nya 350. Kenapa berbeda? Karena masing-masing jurusan ini memang mempunyai buku yang berbeda. Mungkin biasanya jurusan itu yang paling
terbesar adalah biasanya jurusannya untuk TKJ maupun MM. Selanjutnya adalah biaya untuk kegiatan ujian UNBK atau UKK maupun USBN. Nah, di sini kenapa saya sampaikan Bapak Ibu ada biaya 200.000. Mungkin tahun kemarin kegiatan UNBK itu sempat dilaksanakan 1 hari. Nah, kita tidak tahu untuk kedepannya apakah ada kegiatan UNBK atau tidak. Cuman kalau untuk UKK-nya itu di tahun kemarin ini itu tetap berjalan secara daring. Jadi kita tetap ada semacam bimbingan dari pihak eksternalnya. Seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu akan ada biaya yang namanya biaya ujian untuk kegiatan UNBK dan UKK dan sebagainya. Selanjutnya untuk jurusan OTKP perbedaannya hanya di jumlah besarannya. Untuk biayanya sebenarnya rinciannya sama, cuman besarannya saja yang berbeda. Kalau yang berbeda adalah di SPP dan di biaya pangkal dan praktikumnya. Lanjut. Begitu juga dengan di kelas 2 itu perbedaannya hanya di SPP saja. Untuk biaya prakerinnya itu sama antara jurusan TI maupun non TI-nya. Lanjut. Nah, di kelas 3 untuk jurusan OTKP dan jurusan BDP itu perbedaannya juga di bukunya. Jadi seperti tadi saya sampaikan masing-masing jurusan itu berbeda biaya bukunya. Jadi biaya buku paket untuk kelas 3 itu yang untuk OTKP sebesar 516 dan untuk BDP sebesar 576.000. Dan untuk biaya kegiatan untuk ujian nanti UKK simulasi dan UNBK serta USBN itu sebesar 700.000. Jadi baik TI maupun non TI itu sama biayanya. Nah, ini Bapak Ibu selama sejak dari bulan April itu kita sudah mengadakan kegiatan pembelajaran online. Nah, dari pihak sekolah itu ada kita memberikan potongan. Jadi bulan April sampai dengan Juni itu kita memberikan potongan sebesar 25.000 per bulan. Ya. Bulan Juli sampai dengan Desember itu kita memberikan 35.000 potongan per bulannya sampai dengan dari Juli sampai dengan Desember. Jadi yang April sampai dengan Juni ada 25.000, Juli sampai dengan Desember 35.000. Jika Bapak dan Ibu yang kemarin sudah melakukan pembayaran full, nanti tinggal dialihkan ke bulan berikutnya, Pak. Misalkan saya sudah sampai bulan Juni kemarin, Agustus kemarin sudah bayar full. Nah, ternyata ada potongan sebesar ini, nanti tinggal dirincikan aja, Pak. Nanti bisa langsung ke bagian front office untuk perhitungannya, seperti itu. Walaupun misalkan memang sudah dari awal sudah tahu, jadi tinggal mengurangi, misalkan untuk TI adalah 375 SPP-nya, jadi hanya dibayar 350, itu untuk bulan April sampai dengan Juni. Dan untuk Juli sampai dengan Desember 375 dikurangi 35.000, jadi sisanya itu yang dibayar, seperti itu. Nah, untuk nanti pada saat kegiatan ujian itu UKK maupun UNBK itu syarat yang harus dipenuhi adalah lunas uang pangkal yang saya sampaikan tadi di awal, uang lab, uang buku kelas 1 maupun kelas 2, uang prakerin, sumbangan perpisahan jika memang ada di tahun sebelumnya yang masih menunggak belum melakukan, dan lunas SPP sampai dengan bulan berjalan. Ya, Bapak dan Ibu, saat ini juga kita menggunakan pembayaran atau melakukan pembayaran dengan menggunakan virtual account. Nah, jika Bapak dan Ibu mengalami kendala dan artian biasanya ke bank karena mungkin takut ke bank, itu bisa langsung ke sekolah Bapak dan Ibu. Selama pandemi kita bisa menerimakan secara tunai. Dan artian pihak sekolah yang akan menyetorkan ke bank. Seperti itu. Jika memang ada terkendala, misalkan saat mau atau menggunakan mobile banking bermasalah dan sebagainya, silakan datang ke sekolah untuk melakukan secara tunai. Tapi jika pandemi sudah tidak ada lagi, kita tidak akan menerimakan tunai. Karena apa? Karena kita sekarang
sekarang mengurangi untuk menerima dana uang cash seperti itu Bapak Ibu. Lanjutnya. Nah, jadi mungkin perlu diperhatikan kembali Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu melakukan pembayaran di sekolah, maka bukti yang akan diterima dalam bentuk seperti ini ya Bu ya, bukan kwitansi biasa. Jadi harapan kami Bapak dan Ibu juga perlu tahu bahwa kita punya nota resmi yang memang ada tulisannya memang Erlangga yang kita keluarkan, bukan nota biasa yang distempel seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu menggunakan virtual account. Jadi, Bapak dan Ibu yang sudah terbiasa dengan menggunakan VE, mungkin akan muncul seperti ini, misalkan membayarnya dengan menggunakan OVO, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh pembayaran. Kalau yang seperti ini adalah pembayaran yang langsung ke bank BNI-nya. Nah, ini menggunakan dengan mobile banking seperti ini. Jadi semua ada keterangannya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini contoh-contoh yang melakukan pembayaran. Nah, kalau menggunakan ATM, itu pasti yang akan muncul adalah nomor virtual account-nya, tidak akan muncul nama siswanya. Jadi ATM ini biasanya konfirmasinya adalah saat menyerahkan bukti atau mengirim bukti pembayaran ini melalui SMS center maupun menyerahkan ke sekolah, itu biasanya menyebutkan nama siswanya agar kami bisa menulisnya, karena kalau dalam bentuk seperti ini biasanya akan hilang dalam waktu berapa bulan ini, tulisan ini akan hilang. Jadi sehingga kami harus mencatat secara tulisan agar data tersebut tetap tersimpan. Ini sangat kami menghindari menggunakan ATM. Kenapa? Ini sangat cepat hilang datanya, karena mudah sekali begitu tergesek kena gesekan itu nama-nama atau tulisan-tulisan ada di sini akan hilang. Ini contohnya mungkin di jumlah itu ada di ujungnya itu sudah kelihatan tergores-tergores seperti itu. Jadi kami sarankan Bapak dan Ibu sebaiknya menggunakan langsung ke bank atau menggunakan mobile banking. Mobile banking bisa disimpan dalam bentuk PDF dan juga langsung menggunakan ke teller langsung atau langsung ke bank banking ya, seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, silakan menghubungi call center untuk misalkan Bapak dan Ibu kepingin tahu anak saya tagihannya berapa atau mungkin ada masalah dengan nomor virtual account-nya, silakan menghubungi call center yang tertera di ini Bapak dan Ibu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dari keuangan. Jika ada pertanyaan terkait dengan keuangan, silakan bisa dicek di link Zoom ini. Nanti kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rosma yang sudah menyampaikan materi mengenai keuangan di SMP Erlangga. Jadi jelas ya Bapak dan Ibu semua, jika mengalami saya bingung tagihan anak saya bisa berapa, atau uang akunnya ada masalah, bisa menghubungi call center sekolah kami yang tertera pada layar Bapak dan Ibu semua. Acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita lihat di kolom chat komentar apakah ada pertanyaan kepada dari Bapak dan Ibu semua. Tidak ada pertanyaan di kolom komentar ya Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan di kolom komentar, berarti materi hari ini bisa dipahami semua oleh Bapak dan Ibu semua. Jika memang nanti terpikir, oh saya lupa nanya, bisa menghubungi wali kelasnya atau bisa menghubungi call center sekolah kami jika ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi-materi. Ini ada selamat siang dari Muhammad Reza. Apakah ada yang ingin ditanyakan?
sore. Ini pertanyaannya ditujukan kepada Ibu Rosma selaku keuangan. Selamat siang, saya orang tua M. Pak Reza. Saya mau menanyakan tentang keuangan. Keuangan apa ini Muhammad Pak Reza? Bapak mungkin mau bertanya, mungkin langsung berbicara langsung. Eh, Seperti apa maksudnya yang mau ditanyakan tentang keuangannya Bapak? Sepertinya diketik ya. Ini pertanyaannya ke Ibu Rosma, saya barusan mentransfer uang SPP melalui virtual akun Empohreda melalui mobil banking BCA. Tetapi saat transfer tertulis gagal. Ini kenapa ya Ibu? Ya, mungkin saya jawab Pak ya. Untuk transfer dengan menggunakan bank lain itu biasanya memang agak bermasalah Bapak ya. Karena apa? Memang di sini BNI itu membatasi memang khusus sesama bank. Jadi yang hanya menggunakan bank BNI. Cuma coba aja Bapak menggunakan itu sudah menggunakan kode banknya kan Pak? Maksudnya sudah menuliskan kode bank BNI-nya. Nah, biasanya kalau bank BCA itu memang sering gagal Pak. Karena apa? Karena bank BCA ini biasanya memang dia tidak semua maksudnya kerjasama dengan bank yang apalagi dalam bentuk virtual account. Jadi mungkin sebaiknya Bapak dan Ibu bisa langsung aja ke sekolah untuk melakukan pembayaran. Karena memang kalau bank BCA itu memang selalu bermasalah Pak. Karena ada beberapa juga kemarin sempat orang tua melakukan menggunakan mobile banking dengan bank tersebut itu gagal. Karena memang dari Bank BNI itu kemarin menyarankan agar penggunaan pembayaran itu sebaiknya menggunakan Bank BNI langsung, baik itu dari mobile bankingnya, internet banking maupun transfer seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Rosma yang sudah menjawab pertanyaannya. Dari orang tua pekerja juga terima kasih. Jadi nanti Bapak dan Ibu semua jika ada kendala mengenai pembayaran bisa langsung datang ke sekolah kami atau misalnya karena memang jauh tempat bisa menghubungi call center sekolah kami. Jika misalnya juga itu saya tidak mengetahui nomor call center sekolah kami, bisa juga menghubungi wali kelas. Karena Ibu wali kelas, apakah boleh saya meminta nomor sekolah saya tanyakan mengenai pembayaran saya menggunakan ya Bapak Ibu. Yang terakhir sebelum saya tutup mungkin dari masih ada pertanyaan Bu Ibu? Masih ada pertanyaan dari Santika Supardi. Selamat siang, saya orang tua murid Santika Supardi ingin bertanya, apakah jika lulus ada sertifikat untuk jurusan OTKB yang bisa dilampirkan saat mendaftar kerja? Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Ibu Yeni Suryani. Ya, iya Pak, betul sekali. Jadi untuk UKK itu sendiri tentu mendapatkan sertifikat. Lalu sertifikat itu berfungsi buat apa? Tentu saja buat mendaftar kerja atau melamar kerja ya Pak ya. Berarti di situ terbukti kalau siswa-siswinya sudah teruji dengan keahliannya masing-masing seperti itu Bapak. Untuk orang tua dari Santika Supardi, jadi nanti saat anak-anak selesai mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat ini juga bisa digunakan untuk melamar pekerjaan selain ijazah. Tentu sertifikat ini menjadi faktor pendukung agar perusahaan bisa menerima kalian semua. Yang lain mungkin pertanyaannya?
hadir ada 82 yang bergabung di tim kita. Ini juga ada berarti manajemen orang tua siswa kita yang hadir pada hari ini. Mungkin ada yang sedang jalan, ada yang sedang ada usaha, tapi melakukannya untuk bisa ikuti pada hari kita misalnya. Ya. Baik Bu, terima kasih. Saya tadi juga mengikuti dari awal. Saya pikir sudah jelas apa yang disampaikan oleh rekan-rekan tim manajemen SMKTI. Bagi orang tua atau wali murid yang seandainya ada yang tetap ditanyakan, silakan juga bisa melalui call center kita ya, atau melalui wali kelas. Nah, pada di bagian akhir saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan situasi di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kami juga di kondisi kebiasaan baru ini tetap masuk ke sekolah. Jadi guru-guru sebagian besar masuk ke sekolah, termasuk juga guru produktif. Guru produktif ini guru yang mengampu mata pelajaran keterampilan. Jadi kami sebagian besar ada di sekolah. Nah, kami minta doanya, mudah-mudahan kami juga selalu diberikan kesehatan, Bapak Ibu juga di rumah diberikan kesehatan, anak-anak kita juga diberikan kesehatan. Seandainya kemarin ada di jurusan TKJ, saya melihat datang ke sekolah untuk melakukan praktik ya, 1-2 orang, kemudian besok ada lagi datang 2-3 orang. Saya rasa itu akan membantu sekali bagi anak-anak kita yang memang memerlukan keterampilan lebih ya, karena ada beberapa pembelajaran yang memang praktiknya itu menggunakan alat. Jadi Bapak Ibu, saya menekankan lagi bahwa kami berada di sekolah seperti biasa. Kalau seandainya ada anak kita ingin bertanya, silakan ke sekolah, gitu ya. Tidak perlu menggunakan baju sekolah. Yang terakhir mengenai sertifikat tadi, itu bedanya kita di vokasi atau pendidikan menengah kejuruan, bahwa setelah mereka lulus mereka bawa sertifikat kompetensi. Inilah yang nanti dipegang mereka untuk melamar pekerjaan. Untuk kuliah, sertifikat kompetensi sebenarnya tidak terlalu diperlukan ya. Mereka yang memerlukan adalah ijazah atau surat keterangan lulus. Nah, ketika mereka bekerja membawa sertifikat. Jadi Bapak Ibu mohon sama-sama mendampingi anak kita dan mereka bisa mencapai kompetensi yang ideal, sehingga mereka nanti pengalaman bekerja mereka bisa diterima di industri. Yang paling sederhana dari pengalaman saya di lapangan, di lapangan pengalaman bekerja kemudian diterima itu, yang ukurannya adalah karya. Jadi maka putra putri Bapak Ibu setiap jurusan, masing-masing jurusan dipastikan atau didampingi kamu sudah buat apa gitu ya. Ini sudah kelas 3, karyanya sudah berapa itu. Tidak apa-apa, Bapak Ibu orang tua bertanya aja ke putra putrinya. Kalau seandainya belum ada karyanya sama sekali, boleh komunikasi dengan wali kelas atau langsung datang ke sekolah, kita diskusi seperti apa agar mereka nanti lulus bawa karya. Nah, karya inilah dipakai untuk melamar pekerjaan. Walaupun tadi sudah punya sertifikat kompetensi, karena Bapak Ibu pengalaman saya beberapa kali mendampingi anak-anak di industri, memang karya inilah menjadi ukuran mereka. Semakin sering mereka buat karya, maka semakin besar kesempatan mereka untuk diterima bekerja, bahkan bisa buka usaha sendiri. Tadi disampaikan oleh Ibu Zuleha di sesi bimbingan dan konseling, ada salah satu siswa kita yang saat ini sudah punya PT, Bapak Ibu. Kalau tidak salah namanya Rahmani ya. Kami kemarin tidak sempat foto, jadi sudah punya PT. Bayangkan siswa SMK kemudian punya tim kecil, mereka punya PT, Bapak Ibu. Kemarin kita ketemu dan mereka kuliahnya di perguruan tinggi kita sendiri. Jadi anak-anak yang bekerja kemudian mau kuliah, saya lebih rekomendasikan kuliahnya di Universitas Mulia, karena mereka bisa kuliah Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat mereka bekerja, Senin Sabtu Sabtu dan Minggu mereka kuliah. Kuliahnya di mana? Di tempat kita sendiri, di Universitas Mulia. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan ya Ibu Zuleha ya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Ibu Zuleha. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yani atas
pesan-pesannya ya untuk Bapak dan Ibu semua. Jadi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada sekolah kami dan juga bisa mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang lagi kesibukan, tapi disempatkan untuk mengikuti acara ini. Acara yang keenam yaitu menutup. Demikian tadi dialog musyawarah dan sumpah saran bagi kemajuan pendidikan di sekolah ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada acara hari ini, yang sudah semangat mengikuti acara ini dari awal. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim manajemen dan panitia Stadium General SMK dari Erlangga yang sudah mensukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikianlah tadi pertemuan wali murid dengan pihak sekolah SMK TRI Erlangga. Alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar. Saya selaku pembawa acara mewakili segenap rekan-rekan dari pihak sekolah mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya bila mana terdapat kekurangan dan kesilapan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Sebelum saya akhiri, saya minta Bapak dan Ibu semua untuk menyalakan kameranya, kita akan berfoto bareng. Dan juga tim panitia Stadium General bisa bergabung dengan saya di sini, kita foto bareng, silakan. Boleh pakai gaya. Sudah fotografer Pak Somad ya. Oke, silakan Bapak dan Ibu semua angkat jempol. Angkat jempolnya seperti yang ditunjukkan Bapak Kepala Sekolah. Dalam hitungan ketiga, saya akan foto semuanya. Siap? 1, 2, 3. Silakan sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Terima kasih kepada seluruh dewan guru, wali kelas, dan tim manajemen SMK TRI Erlangga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.